Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Selamat siang semuanya. Kita bertemu lagi untuk pertemuan keempat dalam mata kuliah metodologi pengembangan sistem informasi. Tidak berasa sudah 1 bulan, berarti kita menjalani perkuliahan secara online. Baiklah, kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu faktor penentu keberhasilan pengembangan sistem informasi. Jadi agar sistem informasi yang kita kembangkan itu berhasil, berarti ada faktor-faktor penentunya juga. Antara lain yang pertama itu adalah melibatkan para pengguna. Para pengguna di sini ada user, kemudian ada pemilik, kemudian ada manajer. Nah, kemudian untuk para pengguna ini biasanya dikategorikan ke dalam pihak internal atau pihak perusahaan yang sistemnya akan dikembangkan. Kemudian biasanya di dalam mengembangkan sistem informasi kita juga melibatkan yang namanya pihak eksternal atau pengembang sistem informasinya. Biasanya pihak eksternal atau pengembang ini biasanya berupa konsultan. Jadi konsultan ini nanti akan membuat perjanjian dengan pemilik sistem informasinya, berapa lama sistem akan dikembangkan, kemudian berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengembangkan sistem informasi. Nah, kenapa di dalam mengembangkan sistem informasi kita harus melibatkan pihak eksternal dan pihak internal? Nah, di sini untuk menghindari yang namanya konflik, karena biasanya sebuah sistem dikembangkan itu harus memenuhi kebutuhan dari yang punya sistem informasi itu sendiri. Kemudian biasanya yang mengetahui apa saja permasalahan yang terdapat di dalam sistem yang lama itu adalah pihak internal atau pihak perusahaan itu sendiri. Jadi pihak eksternal hanya mengetahui nanti sistem yang akan dikembangkan, kemudian apa masalah-masalahnya itu dari pihak internal atau perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian faktor yang berikutnya sebagai penentu keberhasilan pengembangan sistem informasi pada yang namanya pemecahan masalah yang harus digunakan di dalam pendekatannya. Di dalam pendekatan pemecahan masalah itu terdapat beberapa, salah satunya adalah pemecahan masalah terstruktur. Nah, pemecahan masalah terstruktur ini juga dinamakan dengan SDLC atau System Development Life Cycle. SDLC ini pertama kali digunakan itu sekitar tahun 1970-an, dan sekarang pun masih banyak yang menggunakan pemecahan masalah terstruktur atau SDLC. Nah, di dalam pemecahan masalah terstruktur biasanya kita harus memecahkan atau menentukan terlebih dahulu apa masalah yang terdapat di dalam sistem informasi. Kemudian yang berikutnya kita harus menentukan lingkup dari sistem yang akan dikembangkan, kemudian masalah yang akan dikembangkan. Kemudian yang berikutnya, untuk pemecahan masalah terstruktur, biasanya dia memecahkan masalahnya dari atas ke bawah. Jadi mulai dari kebutuhan yang paling atas, kemudian sampai kebutuhan yang paling bawah, atau biasanya dinamakan dengan top to bottom. Kemudian untuk pemecahan masalah terstruktur, setelah dia tahu apa sistem yang akan dikembangkan, kemudian permasalahannya, dia dipecahkan menjadi modul-modul yang lebih rinci atau modul-modul yang lebih kecil lingkupnya. Nah, biasanya di situ menggunakan yang namanya bagan terstruktur atau struktur modul, atau biasanya dinamakan juga dengan spesifikasi modul.
Kemudian biasanya untuk pemecahan masalah terstruktur biasanya juga menggunakan yang namanya diagram-diagram untuk menggambarkan sistem informasinya. Nah, biasanya diagram yang digunakan di dalam pemecahan masalah terstruktur itu salah satunya ada yang namanya diagram aliran data atau data flow diagram. Nah, kemudian yang berikutnya ada juga yang namanya flowchart. Nah, flowchart itu juga salah satu diagram yang kategorinya masuk ke dalam SDLC. Nah, kemudian yang paling banyak digunakan itu salah satu diagramnya itu ada yang namanya diagram IR atau IRD yang sekarang masih banyak digunakan untuk mengembangkan sebuah sistem informasi di dalam menggambarkan perancangan basis datanya. Kemudian sekarang yang lagi tren itu pemecahan masalah untuk menggambarkan sebuah sistem informasi itu ada yang namanya pendekatan berorientasi objek. Nah, mungkin semuanya tahu untuk pendekatan berorientasi objek yang biasanya dikenal dengan OOAD atau Object Oriented Analysis Design. Nah, itu diagram-diagramnya mungkin kalian juga paham. Kalian sudah pernah dapat di beberapa mata kuliah. Mungkin salah satunya adalah analisa dan perancangan sistem informasi. Di situ ada yang namanya diagram activity, kemudian ada use case diagram, sequence diagram, class diagram, dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu pemecahan masalah menggunakan orientasi objek. Nah, itu sekarang paling banyak digunakan karena memang lebih mudah dan lebih simpel. Kemudian yang berikutnya, faktor penentu keberhasilan pengembangan sistem informasi itu ada yang namanya membentuk fase dan aktivitas. Nah, biasanya fase dan aktivitas ini disesuaikan dengan model yang digunakan di dalam pengembangan sistem informasinya. Jadi biasanya di dalam pendekatan ya itu menggunakan model. Jadi pendekatan itu adalah metodenya, kemudian di dalam metode itu nanti juga menggunakan model yang akan digunakan. Jadi model di situ misalnya model waterfall, model fast, kemudian extreme programming. Nah, masing-masing di dalam model tersebut itu biasanya memiliki fase dan aktivitas. Contohnya misalnya untuk model waterfall dimulai dengan yang namanya identifikasi masalah, kemudian perencanaan, kemudian perancangan, sampai dengan implementasi dan testingnya. Jadi kemudian kalau fast itu ada 7 tahapan ya, nanti mungkin akan dibahas di slide yang berikutnya. Nah, di dalam fase dan aktivitas, di dalam membentuk fase dan aktivitas biasanya untuk tahapan-tahapannya biasanya dia akan berulang. Jadi misalnya pada saat tahap perencanaan sudah ditentukan apa saja masalahnya, kemudian lingkupnya sampai di mana, kemudian ternyata pada saat masuk ke analisis ternyata ditemukan lagi masalah yang baru atau misalnya lingkupnya menjadi bertambah. Maka sebelum masuk ke fase perancangan, setelah selesai fase analisisnya, berarti dia akan balik lagi ke dalam fase perencanaan. Jadi dia istilahnya daur ulang ya. Jadi dia setelah sampai ke fase yang berikutnya ternyata di fase sebelumnya ada yang kurang, makanya dia akan balik lagi ke fase yang sebelumnya, baru lanjut lagi ke fase yang berikutnya. Baiklah, saya rasa untuk pertemuan keempat cukup kita sampai dengan faktor yang ketiga, yaitu membentuk fase dan aktivitas. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum paham, silakan komen di YouTube-nya, kemudian Google Classroom, atau silakan bertanya via chat di WhatsApp-nya. Baiklah, saya tutup sampai di sini pertemuan keempatnya. Semoga semuanya tetap sehat, tetap semangat. Kita bertemu lagi nanti di pertemuan yang kelima. Mungkin nanti untuk pertemuan yang kelimanya kita akan ada yang namanya quiz. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam budi luhur. Dadah.